Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dalam satu hari berapa lama dan berapa banyak Anda berpikir? Pernahkah kita hitung? Pertanyaan ini pernah dihitung dan dijawab di dalam buku Aladdin Factor karya Jack Canfield. Hasil riset membuktikan bahwa manusia normal berpikir setiap hari 60.000 kali. 60.000 kali. Kemudian riset itu dilanjutkan di San Francisco oleh para dokter di sana. Dari 60.000 pemikiran, 80% hasilnya, outputnya negatif. Ini sesuatu yang menyedihkan. Jadi tidaklah heran kalau begitu banyak masalah, justru semakin banyak lagi masalah baru ditimbulkan karena saringan dalam pikiran kita kotor dan tidak pernah dibersihkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah saringan. Saringan itu artinya dibersihkan itu spiritual. Spiritual artinya seperti spiritus, disaring dan dibersihkan. Inilah yang disebut dengan mindset atau paradigma yang harus dibentuk dan diformat hingga kita tahu persis di mana kita menyimpan laci pikiran kita. Di rumah kita punya laci, tempat meletakkan pakaian, tempat meletakkan kaos kaki, tempat meletakkan buku, tempat meletakkan pensil dan alat tulis. Tapi sesungguhnya pikiran kita pun seperti laci. Di mana kita letakkan pikiran kita? Di mana kita letakkan emosi kita? Di mana kita letakkan spiritual kita? Tanpa kita memiliki hal itu, tubuh kita akan seperti dikatakan tadi, akan menghasilkan 80% hasilnya negatif. Kita membutuhkan pakaian, bukan pakaian fisik seperti di Paris atau Perancis atau Itali, tapi pakaian spiritual, pakaian hati kita. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada jiwa mereka sendiri. Untuk itulah kita memerlukan sebuah metode, sebuah alat ukur. Kalau pakaian disebut pola, kalau arsitek disebut desain, planning, kalau di dalam manusia disebut mindset. Mindset adalah cara berpikir. Mindset adalah peta kehidupan. Mindset diibaratkan apabila Anda ingin pergi ke Surabaya, Anda harus mempergunakan peta Surabaya. Bukan mempergunakan peta Bandung atau peta Semarang. Dengan peta Surabaya kita tahu ada di mana. Tapi kebanyakan manusia pergi ke Surabaya, petanya peta menuju Bogor. Dia merasa sudah tiba di tujuan, sudah beli rumah, sudah punya anak, dan punya istri, tapi ia sesungguhnya tersesat bukan pada tujuan. Bukan hanya jalan yang memerlukan peta, tapi hidup memerlukan peta. Bukan hanya bangunan yang memerlukan planning, desain arsitektur, tapi jiwa manusia pun membutuhkan desain arsitektur yang disebut mindset. Tujuannya supaya 60.000 pemikiran melahirkan sesuatu yang positif dan jernih, bukan menghasilkan sampah dari pemikiran kita. Inilah esensi bahwa sesungguhnya tidak berubah nasib kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.